Apa yang bisa membuat Ibu bertahan sampai dengan waktu durasi yang sangat lama? Kalau ditanya kenapa bertahan, karena saya merasa ini rumah saya. MPM itu seperti rumah saya. Bukan berarti tidak laku ya. Tapi saya juga banyak mendapatkan tawaran. Tapi saya merasa ngapain saya mencoba sesuatu yang belum tentu saya suka. Dan padahal saya sudah punya nih yang saya suka, yang saya nyaman, yang menghargai saya seperti itu. Jadi berkembang itu bukan berarti selalu harus naik level, naik jabatan maksud saya gitu ya. Nah, saya selalu bilang ke tim saya, berkembang itu di kitanya. Di kitanya. Tidak selalu saya jadi manajer, harus jadi GM seperti itu. Saya dulu tidak istilahnya tidak bercita-citanya ke sana. Cuman saya selalu saya dimanapun saya harus berbuat yang terbaik semaksimal yang saya bisa, dan ya itu pasti akan mengikuti kan. Mengikuti. Nah, kalau ditanya definisi sukses menurut Bu Rita sendiri itu apa sih seharusnya? Sukses buat saya itu bisa melakukan hal-hal yang kita inginkan itu. Jadi pekerjaan kita itu dilakukan dengan istilahnya senang hati, terus bisa menghasilkan seperti itu. Mitra bisnis sekalian, kembali kita bersama dalam Business Wisdom Podcast. Nah, sebelum kita masuk ke tamu kita di hari ini yang super spesial, diingatkan kembali untuk jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian untuk kasih komen-komen ke kita, supaya kita semakin semangat dalam membuat materi-materi ke depannya. Nah, topik hari ini sangat menarik mitra bisnis, karena kita akan berbicara mengenai stay loyal, keep growing, cara cerdas bertahan dan bersinar. Tamu kita hari ini adalah Bu Rita Johar. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu Bu, siapa Bu Rita nih, kemudian pekerjaannya saat ini sebagai apa? Silakan Bu. Nama saya Rita Johar, saya bisa dipanggil Rita. Saya saat ini bekerja sebagai SRGA Division Head di sebuah company di PT Mitra Pinastika Mulia. PT Mitra Pinastika Mulia ini adalah main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Jawa Timur dan NTT. Jadi kalau mau cari Honda bisa ngubungin Bu Rita gitu ya? Bisa, tapi bisa iya bisa enggak. Iya, soalnya HR. Betul. Dan kami sebenarnya jualnya ke dealer. Jadi, bukan ke personal user ya Bu. Karena kami kan main dealer, jadi MPM distributor jualnya ke dealer-dealer. Jadi kalau rekan-rekan mau belinya harus ke dealer. Harus ke dealer dulu. Nah, Bu Rita menariknya, kalau kita flashback mengenai histori pendidikannya dari Bu Rita, kan ternyata backgroundnya Bu Rita ini adalah psikologi. Psikologi ya. Kenapa dulu tertarik untuk masuk ke psikologi Bu? Ini nih menarik nih Pak. Kalau dulu teman-teman saya tuh banyak kalau ditanyain kenapa masuk psikologi, alasannya menghindari matematika. Matematika. Atau cari kayaknya mudah gitu ya. Tapi ternyata mereka salah. Kalau saya beda. Kalau saya tuh dulu kalau ditanya kenapa masuk psikologi, saya pengen ketemu orang gila Pak. Tapi begitu praktek ketemu sendiri saya juga takut jadinya. Ikut stres sendiri. Iya, takut juga segitu. Nah, artinya ketika ngambil psikologi, Ibu sudah punya harapannya mau jadi apa gitu ya seharusnya? Sebenarnya saya waktu itu masih agak nol juga ya. Tidak punya background keluarga yang ada hubungan dengan psikologi juga nggak ada. Jadi menarik aja buat saya, ini sesuatu yang baru. Belum pernah ada. Kalau dokter kan udah semua tahu ya. Psikologi apa sih itu? Cuman taunya waktu itu ngurusin orang gila gitu. Nah, tapi berhubung sesuatu itu menarik dan saya nggak pernah tahu aja, saya coba aja gitu. Artinya kalau kita tanya konsentrasinya Ibu ketika di psikologi apa? Apakah psikologi klinis memang arahnya? Nah, sebenarnya waktu masuk saya lebih ke psikologi perkembangan. Jadi saya ke anak-anak. Ke anak-anak. Gitu ya. Tapi berhubung saya ketika kerja pertama kali keterimanya justru di industri, akhirnya saya S2-nya juga ngambil industri. Sampai S2-nya adalah psikologi industri. Betul, industri. Nah, menariknya gini Bu, karena kan ternyata Ibu di PT Mitra Pinastika Mulia ini kan sudah lama, bahkan sepuh kalau dibilang ya Bu ya. Biasanya kan orang itu 2 tahun, 3 tahun itu sudah rasanya bosan deh, saya harus mulai mencari organisasi yang baru. Nah, di MPM ini kan Ibu sudah hampir 20 tahun berarti ya? Kayak fosil gitu Pak, kata teman-teman saya. Manusia, Kenapa Bu? Apa yang bisa membuat Ibu bertahan sampai dengan waktu durasi yang sangat lama? Kalau ditanya kenapa bertahan, karena saya merasa ini rumah saya. MPM itu seperti rumah saya. Bukan berarti tidak laku ya.
Tapi saya juga banyak mendapatkan tawaran, tapi saya merasa ngapain saya mencoba sesuatu yang belum tentu saya suka, dan padahal saya sudah punya nih yang saya suka, yang saya nyaman, yang menghargai saya seperti itu. Nah, artinya kan secara karirnya Bu Rita sendiri kan mengalami perkembangan terus-menerus ya, Bu. Ya. Jadi mulai dari 2012 sudah jadi Deputy Department Head. Kemudian 2015 sudah naik menjadi Department Head. Sekarang malah jadi HRGA Division Head. Iya. Nah, ini posisinya apa? Pekerjaan sehari-harinya apa, Bu? Untuk saat ini, kalau bisa dibilang serabutan. Ini orang yang rendah hati, mitra bisnis. Padahal banyak pekerjaan tapi informasinya serabutan. Karena gini, SR dan GA, SR Human Resource dan GA itu General Affairs. Jadi semua kami urusin lah ya, termasuk genteng bocor, macet juga itu menjadi bagian kami gitu. Ini orang penting mitra bisnis berarti di perusahaannya. Nah, Bu, kan kalau kita berarti kan kebanyakan dari durasi pekerjaan Ibu adalah mengurusi tentang sumber daya manusia. Iya, betul. Nah, kalau Ibu harus memilih misalnya gini, ada generasi X, generasi Y, generasi Z atau generasi Gen Z misalnya. Yang paling menurut Ibu paling enak untuk diajak kerjasama ini generasi yang mana, Bu? Sebenarnya semua generasi itu punya plus minusnya masing-masing ya. Ada generasi Y misalnya yang banyak dikeluh-keluhkan gitu ya. Menurut saya juga tidak seburuk itu juga. Generasi Y juga punya semangat kerja yang tinggi, mereka juga mau belajar, cepat belajar juga ya, gitu. Lah kalau Gen Z ada juga? Gen Z sudah mulai masuk juga, sudah mulai banyak juga. Nah, kan banyak orang yang punya stereotip atau pemikiran bahwa Gen Z ini generasi yang rentan, yang blenyek kayak strawberry gitu. Kalau menurut Bu Rita sendiri bagaimana? Sebenarnya itu kembali ke pribadinya masing-masing. Memang sebagian besar seperti itu, tapi beda ya mitra bisnis. Kalau yang jawab orang psikologi memang agak beda. Menghargai manusianya agak lebih tinggi. Iya, tapi ada juga yang bagus gitu. Ada juga yang memang mau kerja keras. Jadi memang harus kembali ke dirinya masing-masing ya. Mereka pinter, cepat. Adaptifnya luar biasa, kreativitasnya luar biasa. Iya betul. Tapi memang kita dari sisi perusahaan, dari sisi atasan juga harus pinter-pinter ya dengan mereka. Treatmentnya memang harus berbeda, tidak seperti generasi-generasi sebelumnya. Benar. Kita berusaha memahami versinya mereka ya Bu ya, lebih enak. Nah, kemudian kalau mengenai budaya culture untuk resign Bu. Kalau di MPM sendiri apakah cukup besar ataukah karyawannya semuanya loyal kayak Bu Rita gini? Sebenarnya enggak semua loyal ya. Ada juga biasanya teman-teman yang baru masuk awal-awal 1-3 tahun itu masih rentan. Tapi ketika udah 3 tahun lebih adalah tapi jarang. Kalau level manager sudah jarang banget di tempat Sudah jarang banget. Iya, Sudah tahu pekerjaannya ranahnya seperti apa. Nah, menariknya gini Bu, kan banyak generasi yang merasa namanya perusahaan itu kan pasti ada pressure-nya masing-masing. Tapi kan banyak karyawan yang merasa ketika di pressure sedikit kayak merasa kejam banget perusahaan ini. Lalu yang akan dilakukan Bu Rita apa Bu sebagai HR? Misalnya gini, ada load pekerjaan harus lembur. Kan banyak anak yang merasa kalau saya lembur kan saya berarti nggak punya me time saya. Terus komplainnya akhirnya mengajukan resign. Saya nggak tahan dengan perusahaan ini karena pressure-nya terlalu berat. Nah, sebagai HR yang dilakukan lalu apa? Sebenarnya kalau dibilang pressure di semua tempat pasti ada pressure. Setuju. Kan? Dimanapun pasti ada pressure, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Di kami juga seperti itu. Tapi buat kami lebih baik kan kita pressure untuk mencapai sesuatu yang lebih besar ya, daripada kita membenarkan sesuatu yang bobrok seperti itu. Jadi kelihatan lebih asik. Benar. Kalau artinya bekerja nggak mau ada pressure, ya di rumah aja ya Bu. Di mana-mana pasti ada pressure. Benar. Dan tingkat konfliknya pun akan berbeda-beda, tingkat persaingannya pun akan berbeda-beda, tapi akan selalu ada. Iya betul. Nah, seringnya soalnya gini Bu, kalau di industri ini saya merasa kok nggak cocok keluar. Tapi kan di industri lain juga akan mengalami hal yang relatif sama ya seharusnya. Betul. Di mana saja pasti terjadi kompetisi, terjadi pressure. Karena kan sekarang semua perusahaan juga berusaha bertahan ya. Gimana cara bertahan, bagaimana cara maju, bagaimana cara berkembang, dan itu semua butuh orang-orang yang mau maju terus, yang tahan pressure seperti itu. Jadi mindsetnya sebagai karyawan pun ya harus adaptable ya Bu, mau beradaptasi dengan kebutuhan dari organisasi. Nah, kalau ditanya Bu, menjelang 20 tahun ini kira-kira tantangan terberat yang pernah Bu Rita hadapin apa?
Kalau buat saya sih nggak ada yang berat ya, karena buat saya itu sesuatu yang menyenangkan terus. Karena Ibu menikmati ya. Iya betul, saya menikmati apa yang saya kerjakan. Nah, kalau misalnya ketemu dengan lingkungan karyawan yang toksik, pernah nggak Bu? Pasti ada dimanapun itu pasti ada orang yang toksik seperti itu ya. Yang dilakukan sebaiknya apa sebagai HR? Sebaiknya kita, kalau saya sendiri saya berusaha netral. Misalnya nih ada seseorang yang menjelek-jelekan atasannya misalnya, tapi sebenarnya ya dianya yang toksik begitu ya. Kita harus bisa netral. Karena tiap atasan itu kan juga punya cara menghadapi timnya sendiri-sendiri. Jangan sampai itu adalah cara dia istilahnya membenarkan timnya dia, mengatur tim dia, tapi terus kita motong, akhirnya jadi nggak benar. Padahal yang salah sebenarnya si toksik itu. Ya kalau misalnya ada pelanggaran yang dilakukan ya kita kasih tindakan tegas. Oke, tapi setuju. kalau tidak, bahkan sampai pemutusan hubungan kerja. Betul, iya. Benar. Kalau saya setuju Bu, karena kadang-kadang gini, orang yang toksik itu kan kecenderungan akan menular. Nah kalau dibiarkan terus dan orang yang toksik ini nggak mau berubah, akhirnya membuat yang kena sakitnya itu malah satu organisasi. Iya betul. Jadi memang perlu ada tindakan tegas juga. Ada tindakan tegas. Menarik ini Bu. Jadi kalau dikasih peringatan nggak mempan, harus ada konsekuensi berikutnya. Nah kalau tadi sempat kan belajarnya psikologi kan Bu. Nah psikologi kan ini ranah pekerjaan Ibu sekarang ini kan berarti seharusnya sangat cocok dengan kuliah atau pendidikan yang dilakukan. Iya betul. Ada nggak Bu yang ternyata loh kok selama kuliah kok ternyata saya nggak pernah diajarin ini ya? Ada nggak Bu hal-hal yang seperti itu? Hal-hal seperti itu mungkin lebih ke ini ya Pak. Kalau dulu kuliah kita belajarnya teori, ternyata di dunia kerja wah ternyata tidak semudah itu seperti itu ya. Ya paling seperti itu. Dan termasuk hal-hal dan hal-hal baru yang sesuai pengembangan teknologi. Kalau dulu misalnya saya pada saat saya kuliah itu alat tes kan tertulis gitu ya. Kalau sekarang kan sudah banyak alat tes yang pakai online seperti ya, mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Oke. Nah, kalau tantangan terbesar dalam pekerjaannya Ibu sebagai HR sendiri apa, Bu? Tantangan terbesar, saya orangnya ini ya, nggak suka biasa-biasa aja. Jadi tantangan buat saya adalah bagaimana membuat tim saya lebih lagi dari yang sekarang. Itu sih. Oh, berarti dari sisi HR sendiri juga punya project-project yang setiap tahunnya targetnya akan selalu meningkat. Iya. Luar biasa. Nah, gini Bu, kadang-kadang kan dilemanya HR kalau yang saya tahu ya Bu, kadang-kadang kan ketika proses kenaikan gaji tahunan misalnya. Nah, di gaji tahunan itu kan kita cuma punya roti tertentu kan Bu? Iya betul. Punya budget tertentu yang nggak bisa menyenangkan semua orang. Lalu yang dilakukan solusi terbaiknya apa Bu? Kalau kami pakai sistem meritokrasi, jadi sesuai dengan yang punya performance yang bagus. Performan bagus ya dia dapat rotinya lebih besar. Nah kalau nanti ada karyawan yang merasa loh saya ini sudah bekerja keras loh, tapi kok ternyata apresiasi atau penghargaan dari organisasi kok tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Jadi kami punya sistem penilaian itu yang kami jaga objektivitasnya. Jadi harusnya secara organisasi ya sudah itu benar bagian dia. Tapi kalau dia yang merasa, berarti kan itu perasaan dia ya dari sisi dianya ya. Nah kalau itu ya kami kembalikan lagi. Oh dan pengukurannya transparan Bu? Betul. Artinya dari depan setiap orang sudah tahu ketika mencapai target tertentu dia akan mendapatkan apresiasi tertentu seperti itu. Jadi sudah ada KPI-nya kan? Ada KPI-nya, terus ada poin-poinnya dan penilaiannya berjenjang. Jadi ada level divisi, level departemen dulu, divisi, baru level company. Jadi harusnya itu sudah kita jaga supaya lebih objektif. Oke, nah pertanyaannya Bu, KPI ini sebaiknya dikembangkan atau diperbarui periodenya berapa lama sekali Bu? Kalau kami KPI itu tiap tahun akan direview. Ada KPI yang berubah, ada yang tetap, ada yang nambah kayak gitu. Nah biasanya termasuk gini, kebanyakan kan organisasi ini ketika punya sales, punya tim sales seperti targetnya nggak akan pernah terpenuhi. Karena setiap misalnya target yang saat ini 1M misalnya. Kemudian begitu akan menyentuh 1M, pimpinannya ngubah. Oke, target tahun ini saya tingkatkan jadi 1,5M. Itu sesuatu yang umum atau bagaimana Bu? Oh kalau di kami enggak sih. Kalau di kami kan target ditentukan di awal tahun pastinya ya. Sebelum awal tahun pasti. Waktu kami planning cycle itu ditentukan targetnya segini ya kita mencapai. Tahun depannya lagi berubah lagi. Oh nggak bisa berubah tengah-tengah dirubah sesuai dengan kemauan atasan gitu. Oke. Kecuali ada situasi market yang misalnya wah kayaknya kita ada sesuatu nih situasi dunia seperti apa sehingga kita harus merubah target seperti itu. Tapi tidak semudah-mudah itu dirubah.
Nah, Bu, ternyata kan dunia HR ini sangat dinamis. Ya. Termasuk sesuatu yang biasa dengan karyawan itu keluar masuk. Iya. Nah, apakah ada KPI sendiri untuk sisi HR bahwa karyawan semakin loyal itu berarti kinerja dari HR-nya semakin baik? Gini, turnover itu tidak selalu berarti jelek. Kalau pandangan saya seperti itu. Karena kita perlu penyegaran terus ya. Ada sisi-sisi, ada level-level tertentu yang buat kita butuh orang baru. Supaya ada ide baru, seperti itu, ada pandangan baru, supaya kita bisa jalannya nggak begitu-begitu saja. Nah, pada level tertentu turnover itu kita okein gitu ya. Lalu kami biasanya jaganya bukan di turnover. Turnover memang kita lihat tapi bukan menjadi patokan utama. Karena ada juga orang-orang yang jelek, orang-orang yang tidak perform. Dia keluar dengan senang hati dong ya. Tapi kalau misalnya yang kami jaga adalah talentnya tidak boleh ada yang resign. Nah tapi kan konsepnya Bu, kalau misalnya turnovernya cukup tinggi, berarti kan kita akan ketemu dengan karyawan baru yang memang kreatif, tapi masih belum paham dengan dunia organisasi budayanya. Berarti kan butuh training, kan butuh waktu Bu. Lalu yang dilakukan apa? Sebenarnya gini, dari proses rekrutmen kita juga sudah akan melihat nih orang-orang yang istilahnya kira-kira nih sama dengan value kita nih seperti apa. Dari tahap rekrutmennya sudah diidentifikasi. Iya, dari tahap rekrutmen sudah kita identifikasi. Lalu setelah itu masuk ke orientasi, itu juga kami ada orientasi tentang culture. Jadi value perusahaan diajarkan ke mereka seperti itu. Jadi ketika masuk sudah siap dengan langsung siap pakai artinya Bu ya. Iya. Jadi nggak butuh waktu yang terlalu lama untuk beradaptasi. Pasti dia menyesuaikan, dia beradaptasi tentang pekerjaannya dia ya, lebih ke pekerjaannya dia itu. Menarik Bu. Nah, sisi menariknya dari mitra bisnis dari Bu Rita Johar ini ternyata juga punya bisnis sendiri. Iya. Boleh diceritakan Bu, bisnis apa yang dikerjakan? Bisnis saya di bidang foto, jadi saya punya Giomi Selfie Studio. Boleh dieksplor apa sih Giomi Photo Studio ini? Jadi ini adalah self foto yang saat ini saya baru punyanya di mall-mall gitu. Yang box kayak bentuk box itu atau gimana? Studio, jadi lebih besar ya. Nah kenapa kok tiba-tiba Bu Rita tertarik untuk masuk bisnis ini Bu? Saya masuk bisnis itu sebenarnya ada 2 alasan. Yang pertama adalah pengen dong sebagai karyawan kita biasanya karyawan tuh pasti pengen punya usaha sendiri. Padahal sudah sibuk di pekerjaan sehari-hari. Alasan lain adalah saya pengen hidup saya tuh punya dampak lebih banyak buat orang lain. Ini yang menarik. Iya. Artinya membuka lapangan pekerjaan. Betul. Nah konsep fotonya studio foto sendiri ini dapatnya dari mana Bu? Sebenarnya itu dapat dari ide teman. Kita ngobrol-ngobrol terus dapat ide akhirnya, dan ada yang istilahnya teman lain yang mendorong ayo buka gitu. Jadi akhirnya waktu itu pada saat pandemi kan kita juga secara pekerjaan juga tidak terlalu sibuk ya. Bukanya malah ketika pandemi? Ya, pandemi PPKM kedua kalau nggak salah waktu itu. Tahun 2022. Iya. Awal tahun. Malah berani investasi ketika ini menarik Bu. Kenapa kok malah ketika pandemi malah berani untuk berinvestasi di dunia bisnis? Sebenarnya waktu itu momennya adalah baru dapat idenya, gitu ya. Yang pertama baru dapat idenya, terus gambling juga sih sebenarnya ya waktu itu ya. Karena berani ngambil resiko artinya. Iya, berani ngambil resiko. Cuman buat saya sudah hitung-hitung waktu itu kan istilahnya sewa tempat lebih murah karena masih semua masih takut kan. Ya itu sih saya ambil momennya itu. Jadi hitungan saya sih kalaupun saya belajar dan ada kesandungnya masih bisa diterima lah resikonya seperti itu. Sudah dipertimbangkan dari awal ya Bu dengan berbagai macam resikonya. Nah kalau ditanya konsepnya Giomi sendiri ini seharusnya apa? Apakah maksudnya studio foto yang selfie atau fasilitas apa yang ditawarkan Bu? Jadi self foto, jadi seperti studio foto. Kalau studio foto pada umumnya kan ada fotografernya. Nah kadang kan kita malu nih mau foto, ada fotografernya kan kita malu mau gaya-gaya gitu. Karena saya sebenarnya suka foto juga ya. Tapi kalau malu, nah ini kita pakai kayak shutter wireless. Sehingga kita nggak perlu orang lain ada orang lihat. Jadi kita bebas gaya. Tapi kameranya fasilitasnya pun semuanya dari studionya. Iya. Jadi kita cuma perlu datang orang doang. Betul. Dengan berbagai macam background setup yang memang sudah di-create. Iya. Menarik. Lokasinya ada di mana aja Bu? Saat ini ada di Royal Plaza sama di Tunjungan Plaza. Royal Plaza dan Tunjungan Plaza.
Nah, ketika merintis bisnis ini apalagi di zaman pandemi, tantangan awal yang dihadapin apa, Bu? Tantangan awal adalah bagaimana membuat customer mau datang ya. Waktu itu kan juga masih kebutuhan untuk kebutuhan primer mungkin ya, karena orang-orang masih takut, masih banyak PHK waktu itu ya. Benar. Jadi kan masih kebutuhan primer. Tapi awal-awal memang tidak seramai sekarang pastinya. Tapi dengan saya bersyukur saya mengambil langkah di saat itu karena itu adalah momen saya belajar. Karena saya belum pernah bisnis kan, belum pernah bisnis pertama kali. Jadi pelanggan belum terlalu ramai, saingan belum terlalu banyak. Nah itu momen saya belajar. Oke, nah yang menariknya gini Bu, kan Bu Rita tadi sudah memikirkan kalau nanti saya pun menghadapi masalah kesandung misalnya, saya sudah siap dengan itu. Nah, cara berpikirnya gimana Bu untuk memotivasi bahwa kita pun ketika berbisnis harus berani untuk melangkah. Yang perlu dipikirkan apa Bu ketika itu? Waktu itu sebenarnya saya gini sih, saya ngitung modal saya berapa gitu kan, modal saya yang seharusnya saya keluarkan berapa dan perkiraan saya, perhitungan saya pelajari daerah situ. Pertama saya buka di Royal, itu kan memang pasarnya untuk anak-anak muda juga banyak ya, segmennya masuk harusnya di situ. Dan waktu itu sebenarnya pas ada event Honda, jadi saya pas ke sana, kayaknya mall ini cocok deh gitu ya. Jadi ya udah, saya beranikan diri tanya-tanya tempat, tanya-tanya. Sebenarnya saya bukan orang background foto, cuman saya senang foto gitu ya. Jadi saya tanya-tanya, cari-cari tahu, benar-benar browsing, cari tahu tempat kamera, terus cari tahu tempat lighting. Itu belajar gitu sendiri ya. semua dari nol berarti? Ya, saya cari tahu dan tanya. Jadi misalnya cari tahu penjualnya, saya datang. Saya mau buka kayak gini, butuh apa aja gitu. Terus ini. Oke, saya ke tempat kamera lagi. Saya tanya, saya cari mas-masnya itu yang penjualnya itu yang istilahnya bisa ditanya-tanyain. Jadi saya pegang orang itu. Oh, jadi nggak ada partner yang ekspertis memang? Nggak punya. Oh, berarti semuanya benar-benar mulai dari nol banget. Mulai dari nol. Jadi saya mulai nyoba settingan, nyoba alat, nyoba sendiri. Dan waktu itu kan di Surabaya belum ada. Jadi saya dimulai dari hobi yang suka foto, kemudian ini menurut saya menarik banget. Berarti mampu menangkap opportunity atau peluang. Ketika suka dengan hobinya berfoto, kemudian ketika ada event pekerjaan sehari-hari ngeliat mallnya ini kok ada peluangnya untuk berkembang, akhirnya dijalankan. Iya. Nah, pasti kan tapi ketika itu semuanya kan pasti nggak berjalan dengan mulus kan? Betul. Kendala apa yang dihadapin Bu? Pertama karena nggak punya referensi ya, nggak punya referensi. Coba-coba pertama kali itu buka, saya sampai dikatain marketingnya itu, ibu kok bukanya kayak praktek dokter gitu. Kenapa kok? Saya bukan orang seni ya, jadi saya nggak punya. Terus diapain ya interiornya gitu, saya bingung. Jadi waktu itu buka seadanya dan pelan-pelan baru mulai cari orang interior, baru mulai cari apa gitu, pelan-pelan ya. Jadi saya mulainya. Oke, nah komen apa yang pernah diberikan dari sisi konsumennya Bu setelah coba alatnya dari Guillaume ini? Kalau komen mereka selalu bilangnya fotonya jernih karena kami memang pakai kamera yang profesional ya, lampu lightingnya juga profesional dibanding yang studio lain yang istilahnya kadang-kadang lampunya pakai penerangan ruangan biasa. Kami pakai yang profesional, lalu kameranya dan sama satu lagi yang melayani operatornya saya itu saya benar-benar minta mereka customer itu harus dilayani dengan baik. Benar, service excellence-nya harus ada. Meskipun nggak seperti kayak di perusahaan, ya di Honda kan ada standarnya tuh ya. Ya saya istilahnya pakai mininya lah di sana ya. Kamu harus layanin dengan senyum, dengan sapa, dengan ya seperti itu. Nah, menariknya gini, karena kan ketika kita memulai satu bisnis, itu kan biasanya kendalanya adalah modal. Nah, kalau modal kita terbatas, lalu solusi yang terbaiknya apa Bu? Cari yang kalau menurut saya cari yang sesuai dengan kemampuan kita. Oke. Bertahap juga bisa dilakukan secara bertahap. Jangan langsung membayangkan yang besar terus kita istilahnya resikonya juga besar kan biasanya kalau besar. Nah, saya ambil waktu itu yang sebenarnya modalnya yang sesuai kemampuan saya. Lalu sehingga resikonya juga bisa saya manage sih seperti itu. Artinya kalau kesimpulannya kan gini, berarti dengan bekerja secara profesional, Ibu sudah punya tabungan yang cukup untuk sebagai modal untuk melakukan entrepreneur gitu kan? Iya betul. Akhirnya entrepreneurnya memang sesuai dengan hal memang diinginkan. Iya. Nah, dalam proses berkembangnya sampai dengan punya 2 cabang kan pasti ada kendala juga yang akan muncul berikutnya kan Bu. Kendala paling sering yang dihadapin apa Bu?
Lebih karena gini, karena saya juga sambil kerja nih ya, jadi saya nggak fokus mantengin selalu ada di sana. Jadi kadang-kadang saya sendiri merasa saya agak terlambat melihat pasar itu seperti apa. Seperti itu. Itu sih kendalanya. Karena saingan sekarang banyak kan. Benar. Nah, tim developmentnya pun ibu sendiri artinya? Saya dan ada 2 tim, ada 2 orang sih. Oke. Nah, kemudian kan teknologi selalu berkembang, Bu. Nah, ini kan padahal untuk investasi alat itu kan cukup mahal. Terus tiba-tiba muncul teknologi yang baru. Nah, yang dilakukan dari sisi Guyomi sendiri apa, Bu? Sebenarnya kalau foto sih teknologi barunya nggak terlalu berbeda ya, dalam 2 tahun ini juga kamera juga tidak terlalu banyak berubah. Paling ya ketika saya memang harus ganti kamera, ya saya ganti kamera yang lebih baru seperti itu. Itu saja sih, dan biasanya kreativitas interior itu pengaruh. Oke. Nah, sekarang kan soalnya ada mulai foto yang menggunakan artificial intelligence, Bu. Ya, mulai. Nah, apakah nanti ranahnya Guyomi juga akan ke sana? Sebenarnya saya sudah pernah ditawarin sih, seperti ada vendor yang nawarin, cuman saya belum, saat ini belum. Oke. Artinya masih kreativitas yang dikembangkan sendiri. Iya. Nah, Bu, tadi kan kita mulai masuk ke ranah yang entrepreneur. Iya. Pertanyaan saya, time managementnya gimana ya, Bu? Time managementnya, saya mengerjakan, karena saya sudah punya orang yang saya percaya untuk di sana ya. Jadi saya mengerjakan hal itu ketika saya pulang kerja. Jadi teman-teman tuh sering kali ngelihat saya kalau udah pulang kerja ganti baju, mau kemana? Shift 2 saya bilang gitu. Itu pasti ke mall. Kadang saya baru ke mall, kalau memang pulangnya sampai malam, saya baru ke mall itu jam 9, jam setengah 9. Ngapain ke mall? Ya kan saya mau lihat. Untuk ngecek ya, tetap butuh untuk dicek. Satu, butuh untuk partner, sebagai partner untuk berkolaborasi, tapi kita juga harus mau sibuk untuk turun tangan secara langsung dari konsep bisnisnya. Karena sebenarnya sebenarnya bisa diawasin dari luar sih, cuman saya tetap tadi sentuhan orang itu tetap perlu. Jadi nyapa tim saya seperti itu. Benar. Nah, Bu, kalau ditanya dalam 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, seorang Ibu Rita Johar ini akan menjadi seperti apa? Apakah saya akhirnya memutuskan, oke, saya akan lebih ke arah fokus ke entrepreneur saya, atau bagaimana, Bu? Buat saya MPM pasti masih tetap menjadi yang utama, karena itu MPM selalu di hati ya, betul? Iya, tadi saya bilang itu seperti rumah saya gitu ya. MPM sudah memberikan banyak ke saya, dari saya yang nggak bisa apa-apa sampai ya seperti sekarang ini. Bukan berarti saya jadi pinter, tapi jadi lebih tahu lah daripada yang dulu ya. Jadi lebih banyak tahu daripada yang dulu, lebih banyak bisanya dibanding yang dulu. Jadi saya nggak mau istilahnya kayak kacang lupa kulitnya gitu. Jadi saya tetap harus ya MPM tetap yang utama. Bisnis saya tetap, karena saya juga sudah komit sama tim saya di Guyomi, bahwa saya ini adalah tempat saya untuk istilahnya membantu orang lain. Jadi saya juga tidak mau ini cuma begitu-begitu saja. Jadi saya juga berharap itu bisa lebih besar lagi supaya bisa membantu lebih banyak orang. Nah, pola pikir yang jangan sampai menjadi orang yang kacang lupa kulitnya ini menarik, Bu. Karena kan kebanyakan orang ketika ada opportunity yang menarik dari luar, kecenderungannya akan pindah. Betul. Nah, apa yang membuat Bu Rita sendiri ini punya prinsip bahwa kita tetap bisa loyal, tapi kita tetap bisa bertumbuh dan berkembang, Bu? Apa yang membuat Ibu bisa seperti ini? Saya sebenarnya gini, Pak, kalau ditanya pertama kali saya kerja, ditanyain waktu itu interview ya, ditanyain kamu berencana mau kerja di sini berapa lama? Saya jawab 2 tahun. Oke. Waktu itu cuma jawab 2 tahun. Kalau saya ketemu sama atasan saya yang waktu itu yang sekarang udah pensiun ya, saya pasti bilang, Bapak ingat nggak saya bilang waktu itu 2 tahun. Tapi kenapa sampai sekarang ini sampai lama? Karena saya mendapatkan banyak hal di sini. Di MPM saya dapat banyak hal. Jadi berkembang itu bukan berarti selalu harus naik level, naik jabatan maksud saya gitu ya. Nah, saya selalu bilang ke tim saya, berkembang itu di kitanya. Di kitanya. Tidak selalu saya jadi manajer, harus jadi GM seperti itu. Saya dulu tidak istilahnya tidak bercita-citanya ke sana. Cuman saya selalu saya dimanapun saya harus berbuat yang terbaik semaksimal yang saya bisa, dan ya itu pasti akan mengikuti kan. Mengikuti. Nah, buat saya, buat teman-teman, berkembang itu kita berarti mengembangkan diri kita. Siapkan saja diri kita. Kalau di sini saya tidak naik misalnya, bisa jadi saya di luar dapat sesuatu. Misalnya saya
jadi diundang pembicara misalnya, atau saya diminta jadi dosen tamu misalnya, atau seperti saya punya bisnis di luar, atau malah misalnya ada yang jadi ketua RT misalnya gitu ya. Jadi kan bisa banyak hal yang istilahnya itu berkembang buat kita. Iya. Karena artinya konsep bersyukurnya Bu Rita ini besar. Artinya permasalahan semua orang pasti punya masalahnya sendiri-sendiri kan Bu. Tapi ketika kita berusaha menikmati, tetap bersyukur, maka apapun yang kita harapkan ya pasti akan didapatkan. Betul, betul. Nah, kalau ditanya Bu, apakah masih ada mimpi besar lagi dari Bu Rita yang ingin dicapai atau yang masih belum dicapai? Mimpi besar saya pingin bawa tim HRGA karena saya baru kan sebenarnya baru 2 tahunan. Itu saya merasa jalannya belum istilahnya belum maksimal. Sesuai yang saya inginkan. Bayangan saya pingin SRGA-nya MPM itu nanti diperhitungkan menjadi bagian penting dari perusahaan, dan buat Giomi saya sendiri juga itu menjadi semakin besar, punya banyak cabang dan bisa berkembang semakin besar lagi. Oke, nah artinya kalau ditanya apakah dalam kondisi saat ini Bu Rita sudah bangga dengan dirinya Bu Rita sendiri? Kalau bangga iya, tapi puas belum. Bangga sudah tapi puas. Nah, apa artinya kalau dalam waktu selain tadi membina dari sisi HR dan GA-nya MPM jadi lebih baik? Kalau dari Giomi-nya misalnya, oke, saya akan pingin buka 5 cabang dalam berapa tahun misalnya gitu Bu? Saya pingin dalam 2 tahun ini punya 5 yang baru lagi, 5 cabang yang baru lagi. Oh, memang pingin bukanya ada cabang-cabang baru. Ya, meskipun target saya sebenarnya bukan cabang-cabang yang besar, tetapi kecil-kecil seperti itu. Tapi lebih banyak 5. Nah, kalau untuk membangun bisnis yang lain selain dari bisnis studio, apakah ada rencana yang lain? Sebenarnya kalau ditanya ide-ide sesaat gitu ada, pengen ini, pengen itu, pengen ini. Tapi kalau untuk saya serius sih belum, karena waktunya juga masih masih bingung bagi waktunya. Oke. Nah, artinya kan tadi yang kelihatan kan sesuatu yang bagus. Bu Rita ini orang yang kuat, kemudian kreatif. Tapi orang-orang tipe-tipe kreatif dan kuat ini pernah nangis nggak sih Bu? Nangis pasti lah Pak. Manusia ya. Iya, manusiawi. Nah, apa yang momen yang membuat Ibu seharusnya merasa kok saya gini-gini amat? Ada nggak momen-momen yang seperti itu Bu? Mungkin ini momen dengan anak. Oke. Momen dengan anak. Kadang-kadang saya merasa gagal gitu ya, karena ya kadang-kadang saya juga merasa bersalah ya, terlalu banyak waktu di luar rumah. Terlalu sibuk dengan kegiatan bisnis. Iya. Nah, lalu solusinya apa Bu yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan itu apa? Kalau dengan anak sih biasanya saya ada waktu-waktu misalnya libur ya saya fokus dengan anak. Jadi saya jarang banget, meskipun tanggal merah ya, maksudnya Minggu, Sabtu, Minggu jarang banget saya ke studio. Tapi saya tetap pantau. Tapi saya jarang banget ke studio. Ya kerjaan juga saya kalau nggak sampai ada yang urgent ya saya juga atur lah supaya itu tidak di hari Sabtu Minggu. Artinya sesibuk apapun quality time dengan family tetap harus diperhatikan ya Bu ya. Nah, kalau ditanya definisi sukses menurut Bu Rita sendiri itu apa sih seharusnya? Sukses buat saya itu bisa melakukan hal-hal yang kita inginkan itu. Jadi pekerjaan kita itu dilakukan dengan istilahnya senang hati. Terus bisa menghasilkan seperti itu. Nah, kalau konsepnya Ibu sendiri mengenai kesetaraan gender sendiri gimana? Karena kan harus diakui kan posisi Ibu sekarang ini cukup tinggi. Nah, biasanya kan banyak dunia profesional yang merasa bahwa pemimpin itu sebaiknya seorang laki-laki. Nah, menurut Bu Rita sendiri bagaimana? Nah, saya bersyukur di MPM itu tidak ada seperti itu. Jadi kesetaraan gender istilahnya tidak ada pembedaan lah. Siapa yang mampu, siapa yang bisa ya dia yang akan menduduki posisi itu. Kebetulan di MPM itu ada 3 division head perempuan. Oh, banyak pemimpin perempuan juga. Ya, jadi siapa yang bisa ya dia yang istilahnya yang akan menduduki posisi itu. Oke, nah kalau ditanya prinsip hidup apa yang bisa disiarkan buat mitra bisnis kalian untuk membuat mereka lebih termotivasi Bu? Prinsip hidup buat saya dimanapun kita berada selalu jangan biasa-biasa saja, tapi berbuat yang terbaik. Oke, selalu berbuat yang terbaik. Nah, ketika itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, kan kadang-kadang gini Bu, ada orang yang memang merasa dia punya kelebihan di situ, tapi dia punya kekurangan. Nah, bagaimana caranya dia untuk menutupi ketika dia punya kekurangan-kekurangan tertentu Bu? Kalau punya kelebihan, kita tahu kelebihan kita di mana, kita maksimalkan.
Benar. Kekurangannya kalau kita tahu di mana, ya kita harus pelajari hal-hal yang istilahnya supaya ini kekurangan ini nggak kurang-kurang banget. Seperti itu. Ya belajar, harus mau belajar. Harus mau belajar. Jangan nunggu disekolahin, jangan nunggu dikasih training, tapi kita sendiri juga harus mau belajar. Harus selalu belajar, harus mau mengembangkan diri sendiri. Iya. Menarik banget Bu Rita. Nah Bu Rita, mungkin ada hal yang mau disampaikan buat para mitra bisnis kalian supaya mereka lebih termotivasi, termasuk motivasi untuk para generasi muda, Bu. Buat generasi muda, selalu lakukan yang terbaik. Jangan mudah kecewa, tapi lakukan saja yang terbaik karena hasil tidak akan mengkhianati usaha. Luar biasa. Luar biasa sekali mitra bisnis. Jadi saya tutup dengan satu hal yang saya pelajari dari Bu Rita hari ini adalah keberanian bukan selalu soal pindah haluan. Tapi kadang justru soal tetap setia dan konsisten sampai jadi versi terbaik dari diri kita. Saya Ronald. Saya Rita. Sukses selalu untuk Anda.